وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita pekan yang lalu, kita telah membaca bab Yabda'ul Kabir bil kalami was su'al, yaitu bab yang menjelaskan berikan kesempatan untuk berbicara, yaitu orang yang lebih tua. Hal ini terkait dengan bab sebelumnya tentang kewajiban kita menghormati orang yang lebih tua. Dan salah satu penghormatan kita, pemuliaan kita kepada orang yang lebih tua, yaitu janganlah kita memulai pembicaraan di satu majelis ketika memang ada orang yang lebih tua dari kita di majelis tersebut. Nah, melangkah kita ke bab selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu terkait memuliakan orang tua dengan memberikan kesempatan kepada orang yang lebih tua untuk berbicara. Muncul permasalahan, bagaimana jika seandainya pasukan tua itu tidak berbicara? Apakah yang lebih muda boleh untuk memulainya? Nah, ini kaitannya, yaitu bab idza lam yatakallam al-kabir hal lil asghar an yatakallam. Bab yang menjelaskan tentang bila mana orang yang lebih tua yang seyogianya diberikan kesempatan untuk memulai berbicara atau didahulukan di dalam berbicara atau bertanya. Nah, bila mereka tidak berbicara, apakah boleh bagi yang lebih kecil untuk mulai berbicara? Nah, ini dia babnya. Bab yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Imam Al-Bukhari menukilkan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibnu Umar. Yang sebenarnya riwayat ini, ya, kemarin juga kita singgung sedikit, di mana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Di dalam satu majelis Nabi mengajukan pertanyaan. Ketika Nabi SAW mengatakan akhbiruni bisyajaratin, kata Nabi SAW, tolong sebutkan, atau kata Nabi, sebutkan satu pohon, mathaluha mathalal muslim, di mana pohon itu diumpamakan seumpama seorang muslim, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, di mana orang-orang yang membutuhkan memakan buahnya dengan izin Allah. Artinya pohon ini diumpamakan sebagai seorang mukmin yang mana hidupnya memberikan manfaat untuk orang lain. Wala tuhuttu waraquha, dan daunnya tidak menyusahkan orang. Tidak seperti pohon-pohon yang lain yang berguguran, terutama di musim-musim tertentu, sehingga terbebani orang olehnya. Nah, pohon ini tidak. Pohon ini manfaatnya banyak dan sangat tidak memberikan dampak buruk kepada kehidupan manusia. Termasuk salah satunya, daunnya tidak mudah atau tidak gampang berguguran seperti daun-daun pohon-pohon yang lain. Mendengarkan
soalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika Nabi menyuruh untuk menyebutkan satu pohon yang diumpamakan seperti seorang muslim yang memberikan manfaat, hidupnya bermanfaat dan nyaris tidak bermudarat, yaitu tidak merugikan orang lain, di mana daunnya tidak berguguran. Apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab? Fawaqa'a fi nafsi an-nakhlah. Terlintas di benakku, kata Abdullah ibnu Umar, ya, jawaban dari pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Ya, terlintas di benak Abdullah dan dia tahu ini jawabannya. Fakarihtu an atakallam. Ya, apa kata Abdullah ibnu Umar? Tapi aku enggan untuk menjawab. Dia tahu jawabannya, tapi dia enggan untuk menjawab. Wa thamma Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Karena di majelis itu ada orang yang sangat dia hormati, yaitu orang yang jauh lebih tua dari dia, yaitu Abu Bakar dan ayahnya sendiri Umar bin Khattab. Dia hormati sehingga dia tidak mau menjawabnya. Ya, sehingga dia tidak mau menjawabnya. Falamma lam yatakallama. Falima lam yatakallama. Ya, justru dia bertanya-tanya, kenapa ayahnya yaitu Umar dan Abu Bakar tidak berbicara? Makanya dia tidak mau menjawab ketika di sana ada Abu Bakar dan Umar, dan Abu Bakar dan Umar tidak menjawab. Sehingga Abdullah diam walaupun dia tahu jawabannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Hiya an-nakhlah. Karena tidak ada yang menjawab, ya, maka Nabi tunjukkan jawabannya. Ya, ada pertanyaan dilempar ke audien dan tidak ada seorang pun di audien yang bisa menjawab. Akhirnya si penanya yang memberikan jawaban. Rasulullah SAW menyebutkan hiya an-nakhlah. Pohon yang dimaksudkan itu, kata Nabi SAW, adalah an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Falamma kharajtu ma'a abi. Selesai sudah. Majelis itu selesai dan orang di majelis itu bubar. Maka pulanglah Abdullah ibnu Umar bersama ayahnya. Pulanglah Abdullah ibnu Umar bersama ayahnya. Maka ketika di dalam perjalanan pulang itu, aku berkata, kata Abdullah, ya abati, wahai ayah, waqa'a fi nafsi an-nakhlah. Tadi itu aku tahu jawabannya. Itu sudah terlintas di benakku. Ya, aku dapat menjawabnya dan aku akan menjawab pohon kurma. Ya, pohonnya. Aku akan menjawab an-nakhlah. Qala, lalu berkata Umar ibn Khattab, ma mana'aka an taqulaha. Terus, kenapa engkau tidak jawab? Kenapa engkau enggak bersuara? Gitu. Ya, ini kata Umar ibn Khattab, "Lau kunta qultaha kana ahabbu ilayya min kadza wa kadza." Coba tadi kalau engkau jawab, ya, dan ternyata jawabanmu itu benar, ya, tentu ayah akan bangga, ayah akan suka. Ya, ini lebih ayah sukai lagi dari ini, dari ini. Jadi disebut oleh Umar ibn Khattab menunjukkan, ya, bagaimana seorang ayah akan bangga dengan kecerdasan anaknya. Nah, kenapa engkau tidak jawab? Ya, kalau tadi engkau jawab dan jawabanmu itu benar dan ternyata memang benar, itu yang terlintas di benaknya, dan itu yang jawaban diberikan oleh Nabi SAW. Tentu ayah akan senang, ayah akan bangga. Begitu kata Umar menyemangati putranya. Lalu kemudian apa kata Abdullah ibnu Umar? Ma mana'ani illa lam arak wala Aba Bakar takallamtuma fakarihtu. Apa kata Abdullah? Dia mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab, bukan karena dia takut menjawab, ya, bukan karena dia adalah anak yang takut untuk bersuara, untuk tampil, tidak.
Hanya saja yang menghalangiku untuk menjawab itu hanyalah karena aku tidak melihat engkau dan juga Abu Bakar berbicara. Ya, ini adab Abdullah ibnu Umar yang enggan berbicara walaupun dia tahu jawabannya. Ketika orang yang lebih tua tidak berbicara, ya, maka dia mengatakan fakarihtu, makanya aku tidak mau menjawabnya. Hadis ini atau riwayat ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab dengan Imam Al-Bukhari memberikan bab apabila orang tua tidak berbicara, orang yang lebih tua tidak berbicara, apakah boleh bagi yang lebih muda untuk berbicara? Nah, makanya Imam Al-Bukhari menukilkan kisah yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar, yang kalau kita lihat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara fikihnya, yaitu secara pemahaman dari hadis ini, di mana pada dasarnya boleh saja, ya, boleh saja orang yang lebih muda untuk berbicara. Bukan sesuatu yang terlarang sebenarnya. Apabila orang yang lebih tua tidak berbicara, maka secara hukumnya pada dasarnya boleh saja bagi yang lebih muda untuk berbicara. Kenapa kita simpulkan pemahaman dari riwayat ini, hadis ini, bahwasanya boleh yang lebih muda berbicara? Ya, buktinya apa? Buktinya Umar bin Khattab ketika Abdullah menceritakan bahwasanya dia tahu jawabannya tapi dia tidak menjawab, disayangkan oleh Umar bin Khattab. Disayangkan oleh Umar bin Khattab. Makanya Umar kemudian mengatakan, kenapa engkau tidak jawab tadi? Kalau engkau jawab tadi kan ayah senang, ayah bangga. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya Imam Al-Bukhari tidak mengatakan di dalam babnya, apabila yang lebih tua tidak berbicara, yang lebih muda tidak boleh berbicara. Imam Al-Bukhari tidak memahami seperti itu. Makanya Imam Al-Bukhari memberikan babnya di mana Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya apabila yang lebih tua, yang seyogianya diberikan kesempatan, peluang untuk mulai berbicara, ya, lalu setelah itu yang tua ini tidak berbicara, yang lebih tua ini tidak berbicara, tidak berkomentar, maka apakah boleh bagi yang lebih muda untuk berkomentar? Lihat, babnya Imam Al-Bukhari memberikan dalam bentuk pertanyaan. Hal lil asghar an yatakallam? Bolehkah bagi yang lebih muda untuk berbicara? Imam Al-Bukhari tidak memberikan bab itu dengan mengatakan apabila yang lebih tua tidak berbicara, yang lebih muda tak boleh berbicara. Imam Bukhari tidak mengatakan begitu. Tapi Imam Al-Bukhari memberikan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan di dalam bab ini, ketika Imam Al-Bukhari mengatakan apakah boleh bagi yang lebih muda memulai bicara apabila yang lebih tua tidak berbicara, ini pertanyaan, ya, yang di sana penjelasannya hukum asalnya boleh. Namun lihat dan gunakan cara yang tidak menjatuhkan atau menghilangkan kehormatan kepada orang yang lebih tua. Nah, mungkin pemahamannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yang bisa kita fahami, pertama, walaupun yang tua tidak berbicara, bukan berarti yang lebih muda tak boleh bicara. Ini poin yang pertama. Yang kedua, jika seandainya yang lebih tua memang tidak berbicara, setelah didahulukan, diberikan kesempatan, tapi dia tidak berbicara, maka boleh yang lebih muda berbicara. Tapi jangan lupakan konsep menghormati orang yang lebih tua. Nah, kira-kira apa konsepnya? Apa caranya? Yaitu ketika yang lebih muda berbicara, artinya apa, Pak? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika yang lebih muda ingin berbicara, maka seyogianya dia minta izin kepada yang lebih tua. Jadi begitu. Itu pemahamannya. Makanya Imam Al-Bukhari sekali lagi
Imam Al-Bukhari dan juga para ulama yang lain di dalam memberikan bab di setiap buku-buku tersebut, ya, para ulama ini seolah-olah di dalam bab itu telah memberikan apa yang ada di dalam pemahaman riwayat yang akan mereka nukilkan. Ya, makanya bisa kita simpulkan dari bab itu saja bahwasanya Imam Al-Bukhari tidak mengatakan tidak boleh yang lebih kecil berbicara jika yang lebih tua tidak berbicara. Nah, Imam Al-Bukhari tidak mengatakan itu. Tetapi Imam Al-Bukhari memberikan bab itu dengan seolah-olah Imam Al-Bukhari memberikan pertanyaan. Bila yang lebih tua tidak berbicara, bolehkah bagi yang lebih kecil untuk memulai pembicaraan? Nah, terjawab ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, bahwasanya Imam Al-Bukhari tidak mengatakan tidak boleh. Tapi Imam Al-Bukhari mengisyaratkan kalaupun yang muda ingin lebih berbicara setelah memberikan kesempatan. Ini konsep awal, ini langkah awal. Beri kesempatan kepada yang lebih tua. Karena ini hukum dasar dan ini adab pertamanya. Nah, ketika setelah dilihat yang lebih tua tidak berbicara, ya, maka yang lebih muda boleh berbicara, tapi jangan lupakan konsep pemuliaan, penghormatan kepada yang lebih tua, yaitu dengan dia minta izin. Ya. Sehingga sekali lagi riwayat atau sikap dari Abdullah ibnu Umar yang sampai majelis berakhir tidak menjawab padahal dia tahu jawabannya, ya, ini adalah gambaran tentang kemuliaan akhlak Abdullah ibnu Umar. Kemuliaan akhlak Abdullah ibnu Umar. Kalau kita ingin lihat lagi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau ingin kita lihat lagi pelajaran dari riwayat ini, ya, kalau kita ingin di luar dari bab ini, ingin kita ambil pelajaran lain dari riwayat ini, maka kita dapat mengambil pelajaran ibu-ibu bahwasanya para salafus saleh, ya, menyertakan anak-anak dalam majelis mereka. Sehingga konsep yang dijalani oleh sebahagian ketika mereka melarang, misalnya ada kajian ibu-ibu dilarang bawa anak-anak, ya, di masjid-masjid, ada pengumuman tidak diizinkan membawa anak. Ini terlepas dari masa pandemi yang lalu, ya. Tetapi secara umumnya para salafus saleh lihat bagaimana mereka menyertakan anak-anak di dalam majelis mereka. Ya. Apa yang terjadi pada anak-anak, ketidaknyamanan, itu juga terjadi di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam hadis yang menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu majelis Nabi makan satu nampan dengan seorang anak kecil. Ya. Satu hal yang wajar seorang anak melakukan hal yang berbeda. Maka kesempatan dan peluang inilah bagi orang tua mendidik dan mengajar mereka. Ketika diceritakan bagaimana anak itu makan, kedua tangannya wayadahu tatish, kedua tangannya merayap kemana-mana. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, samillah." Wahai anak kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca bismillah. Wa kul biyaminik. Jangan kedua tangan masuk, satu tangan aja, tangan kanan aja. Ya, wa kul mimma yalik, dan tanganmu jangan kemana-mana. Ambil, jangkau apa yang dekat denganmu. Dididik, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin bercermin kepada kehidupan para salafus saleh, artinya mereka tidak memisahkan anak-anak dari majelis mereka. Termasuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesalahan apa yang difahami oleh sebagian masyarakat kita ketika mereka melarang
anak-anak berada di antara saf orang dewasa. Ini kekeliruan. Di sebagian masjid selalu dihimbau ketika akan sholat berjamaah, ya, disuruh anak-anak ke belakang, safnya sendiri, ya. Dan ketika ada anak-anak di antara saf dewasa, anak-anak itu digeser, putus saf. Ini salah, ini keliru, ya. Makanya jika kita lihat dan ingin mengutip sebuah pelajaran yang lain dari riwayat ini, para sahabat menyertakan anak-anak mereka di dalam majelis mereka. Dan disitulah mereka belajar. Memang kewajiban kita sebagai orang tua mengawasinya, menegurnya, menjaganya. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi untuk secara umum dilarang membawa anak-anak. Ya, ada majlis taklim, dilarang membawa anak-anak. Ya, solat tarawih di masjid atau qiyamul lail, ya, dilarang membawa anak-anak di bawah usia ini. Ini bukan langkah yang benar. Ini keliru. Berbeda dengan kehidupan para salafus saleh. Ya. Memang ada himbauan dan fatwa seperti yang sering dinukilkan. Saya lihat di beberapa masjid mereka menukilkan ungkapan statement Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang ketika orang tua membawa anak ke masjid, lalu anak itu bikin rusuh sehingga terganggu ibadah orang lain. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang tuanya berdosa. Syekh Utsaimin dengan kapasitas ilmu beliau rahimahullahu ta'ala, beliau berhak untuk mengatakan itu. Dan beliau benar dengan statement beliau. Dan kita tidak mengatakan statement beliau salah. Tapi sesungguhnya statement Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini bukanlah statement yang dapat kita jadikan dalil untuk melarang membawa anak-anak ke masjid. Tapi sesungguhnya ini adalah terkait dengan kontrol orang tua ketika dia membawa anaknya ke masjid. Saya perhatikan di beberapa masjid, ya, itu di print, ditempel, ya, sama kalau di depan luruskan saf, matikan handphone, dilarang membawa anak-anak. Ada selalu nukilan statement Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu. Orang tuanya berdosa. Ini sama sekali tidak menggambarkan dan menunjukkan terlarang orang tua membawa anaknya ke majelis. Bagaimana kita memperkenalkan adab-adab di majelis? Bagaimana anak-anak kita bisa kita didik di dalam berinteraksi yang baik? Karena mereka akan menjadi orang-orang yang akan memikul beban masa depan. Kalau kita tidak membiarkan mereka, kalau kita tidak mengikut sertakan mereka di dalam majelis. Lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana anak-anak kita hari ini, ya, jauh dengan cara-cara komunikasi yang baik, ya, bahkan nyaris dikatakan sangat minim berkomunikasi dengan kita. Apalagi fitnah di zaman kita hari ini, anak-anak sibuk dengan handphonenya, ya. Maka ini yang terjadi. Lihat, mereka berkumpul ramai-ramai tapi tidak ada berbicara. Yang ada hanya berteriak. Ketika mabar, ya, mereka main duduk di satu meja sama-sama. Ya, di jalan ini ada warung di situ. Kalau pagi-pagi anak sekolah banyak nongkrong di situ. Tapi masing-masing sibuk dengan ininya. Ya, paling mereka berbicara lewat ini, padahal teman yang dia berbicara itu di sampingnya. Ya Allah, beginilah perubahan zaman. Nah, ini kalau kita balikkan kepada kehidupan para salafus saleh, ya, bagaimana mereka menyertakan anak-anak mereka tersebut di dalam majelis. Lihat bagaimana Abdullah ibnu Umar, lihat bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud, ya, kendati pun mereka, ya, berada di dalam, ya, dunia masa kanak-kanak mereka, ya, selama hal itu adalah hal yang bisa kita luruskan, bisa kita didik, bisa kita nasihati, kenapa kita menjauhkan mereka dari majelis-majelis yang diberkahi. Dan salah satunya adalah majelis-majelis ilmu seperti majelisnya Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para sahabat menyertakan anak-anak mereka.
Melangkah kita ke bab selanjutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bab taswidul akabir. Taswidul akabir, bab yang menjelaskan tentang anjuran untuk memilih yang lebih tua menjadi sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Ya. Anjuran untuk menunjuk atau memilih pemimpin al-akabir, orang yang lebih tua. Ya. Tidak bisa kita pungkiri, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kehidupan memberikan pelajaran kepada seseorang. Maka dengan perjalanan hidup orang yang lebih lama, akan semakin banyak dia makan asam garam kehidupan ini. Imam Al-Bukhari meletakkan bab, yaitu bab anjuran untuk menunjuk atau memilih pemimpin itu orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak makan asam garam kehidupan ini. Lalu Imam Al-Bukhari menukilkan sebuah riwayat dari Hakim bin Qais Ibnu Asim, anna abahu, Hakim menceritakan bahwasanya ayahnya Qais bin Asim awsa inda mautihi banihi, di mana Qais bin Asim menjelang wafatnya berwasiat kepada anak-anaknya. Ketika Qais bin Asim merasa ajalnya sudah dekat, dia kumpulkan anak-anaknya, lalu dia berwasiat. Salah seorang anaknya bernama Hakim, dan Hakim ini yang menceritakan wasiat ayahnya, yaitu Qais bin Asim ini. Apa kata Qais di dalam wasiatnya kepada anak-anaknya ini? Dia mengawali wasiatnya dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia, terkhususnya kaum mukminin di dalam kehidupannya, yaitu wasiat agar bertakwa. Qais bin Asim mengawali wasiatnya kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya menjelang wafatnya, dia mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wasawwidu akbarakum, dan tunjuklah sebagai pemimpin yang lebih tua. Ini terkait, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kronologi riwayat ini berkaitan dengan Qais bin Asim merasa ajalnya sudah dekat. Lalu dia kumpulkan siapa? Anak-anaknya. Dia kumpulkan semua anak-anaknya. Setelah dia berwasiat kepada seluruh anaknya agar mereka bertakwa, lalu dia mengatakan wasawwidu akbarakum. Seolah-olah Qais mengatakan, ini ayah sudah menjelang ajal. Kalau ayah meninggal, seolah-olah begitu. Seolah-olah dia mengatakan, kalau ayah meninggal, maka yang menjadi pengganti ayah adalah anak yang paling besar, paling tua, anak yang sulung. Seolah-olah wasiatnya begitu. Nah, di sini dia mengatakan wasawwidu akbarakum. Wasawwidu akbarakum. Jadikanlah sebagai pemimpin itu yang paling tua di antara kalian. Lalu kemudian dia mengatakan fa innal qauma, ya, tapi bahasanya di sini dia tidak mau memberikan mandat, dia tidak mau penunjukan langsung kepada anaknya yang lebih tua. Tapi dia berikan itu kewenangan agar semua anaknya bermusyawarah
dan sepakat untuk menghormati dan memuliakan saudara mereka yang tertua. Sehingga dia mengatakan wasawwidu akbarakum. Lalu kemudian Qais bin Asim mengatakan fa innal qauma idza sawwidu akbarahum khalafu abahum. Ya. Yaitu jika satu kaum menjadikan yang tertua sebagai pemimpin, itu berarti mereka telah menjadikan ayah mereka sebagai pemimpin. Ya, artinya anak yang tertua itu adalah sebagai pengganti ayahnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini dia ungkapan dari Qais bin Asim di dalam berwasiat kepada anak-anaknya ini. Yaitu poin yang menjadi acuan bagi Imam Al-Bukhari ketika Imam Al-Bukhari meletakkan riwayat ini di dalam bab anjuran untuk menunjuk pemimpin itu orang yang lebih tua. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Setelah itu Qais juga menambahkan dengan wasiat-wasiat yang lain, wa idza sawwadu, ya, sebelumnya dia mengatakan wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim. Ya. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang tadinya menunjuk yang lebih tua sebagai pemimpin, itu berarti mereka menunjuk orang yang menggantikan ayah mereka. Orang yang menggantikan ayah mereka. Apa maksudnya? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam sebuah keluarga, ya, kepala rumah tangga itu adalah ayah. Maka segala beban akan dipikul oleh seorang ayah tanpa membagi beban itu kepada anak-anaknya. Nah, ketika ayah ini tidak ada, siapa yang memikul tanggung jawab? Siapa yang memikul beban? Tentu anaknya yang paling tua. Itu lumrahnya begitu. Nah, sehingga ketika dia berikan tanggung jawab ini kepada yang lebih tua, maka yang lebih tua ini akan memposisikan dirinya sebagai seorang ayah dengan tanggung jawab penuh dengan beban yang dia pikul. Sementara apa kata Qais bin Asim? Wa idza sawwadu asgharahum. Sedangkan bila mana mereka menunjuk yang lebih kecil untuk jadi pemimpin, azra bihim dzalika fi akfaihim. Ini sama saja nanti mereka juga yang akan menanggung tanggung jawab tadi, beban tadi. Akan berbeda ketika diberikan tanggung jawab itu kepada yang lebih tua. Yang lebih tua ini akan memposisikan dirinya seperti seorang ayah yang sepenuhnya bertanggung jawab. Tapi kalau diberikan kepada yang lebih kecil, ya, mau tidak mau ketika ada keputusan atau ada langkah kebijakan, pasti dia akan menghormati abangnya. Pasti dia akan bertanya ke siapa? Ke abangnya. Ya, pasti dia akan mendahulukan pendapat abangnya. Sehingga akhirnya apa? Tanggung jawab itu, beban itu juga dirasakan oleh anak-anak yang lain, khususnya yang lebih besar, padahal bukan mereka pemimpinnya. Ini maksudnya. Jadi, kalau kita menunjuk pemimpin itu yang lebih tua, itu adalah langkah yang tepat. Tapi kalau kita menunjuk pemimpin itu yang lebih muda, ya, ini tidak tepat. Kenapa? Karena tanggung jawab itu akan dipikul oleh yang lain juga. Begitulah kira-kira maksud dari wasiat Qais bin Asim ini. Artinya, dia menganjurkan bahwasanya langkah seperti yang difahami oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari meletakkan bab di atas riwayat ini. Setelah bab itu Imam Al-Bukhari menjelaskan dan menukilkan riwayat ini yang
maksudnya adalah anjuran untuk menunjuk yang lebih tua sebagai pemimpin atau sebagai amir. Lalu kemudian Qais bin Asim menambahkan dengan wasiat-wasiat yang lain. Di antaranya Qais bin Asim mengatakan, wa 'alaika bil mali wastina'ihi. Kata Qais bin Asim, wa 'alaika bil mal, yaitu berhati-hatilah atau waspadalah terhadap al-mal. Ya, ini al-mal artinya harta. Apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, maka jagalah. Ya, itu maksudnya wa 'alaika bil mal. Jagalah, waspadalah terhadap apa? Terhadap harta. Karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastina'ihi. Ya, dan istina' itu artinya seorang yang berpura-pura. Ya, maksudnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan di dalam ungkapan ini artinya yaitu menyia-nyiakan rezeki dan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Artinya tidak bijak di dalam mengelola atau membelanjakan harta tersebut. Maka ini dinasihatkan oleh Qais bin Asim kepada anak-anaknya agar mereka pandai mengelola, membelanjakan, ya, memanfaatkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan itu dan jangan menyia-nyiakannya. Fa innahu munabbihatun lil karim. Karena sesungguhnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya adalah munabbihah. Apa itu munabbihah? Munabbihah artinya secara bahasa artinya alarm, Ibu. Ya. Alarm. Seperti kita masang alarm, mungkin bangun untuk sahur misalnya. Nah, ini mengingat, pengingat kita. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia rezeki, ya, itu pada dasarnya mengingatkan kita akan kewajiban kita. Makanya dikatakan oleh Qais bin Asim, ya, bahwasanya dan saya baru membaca di dalam riwayat ini ungkapan atau istilah menyebutkan harta itu sebagai munabbih. Menyebutkan bahwasanya harta itu seolah-olah seperti apa? Alarm, sesuatu yang akan mengingatkan kita. Nah, di sini Qais bin Asim mengatakan kepada anak-anaknya, fa innahu munabbihatun lil karim. Sesungguhnya harta itu akan menjadi pengingat bagi siapa? Bagi orang-orang yang karim, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tahu bahwasanya di balik karunia dan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ada tanggung jawab, ada hak orang lain yang mesti dia tunaikan. Wa yastaghni bihi 'anil laib. Ya, dan harta itu juga menjadi pembatas atau penghalang sehingga kita tidak butuh dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Artinya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Qais bin Asim mengajarkan kepada anak-anaknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah harta, maka manfaatkan dan gunakan itu dengan bijak. Jangan dihambur-hamburkan. Jangan disia-siakan. Jadikan itu penopang kita untuk melakukan kebaikan. Penopang kita untuk melakukan kebaikan. Ya. Lihat, banyak orang ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta membuat dia lupa. Ya. Membuat dia lalai. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu menjadi pijakan bagi kita
tangga bagi kita untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang diingatkan oleh Qais bin Asim. Sebagaimana ketika ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah disebutkan dalam sebuah ungkapan, kadal faqru an yakuna kufran. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan sesungguhnya kemelaratan itu, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ya. Kemelaratan atau kemiskinan dekat dengan kekufuran. Makanya statement ini, ungkapan ini, itu yang dijadikan acuan oleh misionaris ketika mereka melakukan gerakan-gerakan pemurtadan, masuk ke kampung-kampung, memberikan kepada mereka bantuan-bantuan dari sisi finansial, pengobatan gratis, sembako gratis dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menggoyahkan akidah mereka. Makanya dikatakan dalam ungkapan tadi, kanal faqru an yakuna kufran. Kadal faqru an yakuna kufran. Nah, harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah karunia, kecukupan, harta kepada kaum mukminin, setidaknya ini dapat membentengi mereka dan menjaga agar mereka tidak tergelincir karena kebutuhan, karena kondisi terdesak, karena keadaan. Mereka akhirnya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hal-hal yang terlarang di dalam agama kita? Maaf, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, di kampung-kampung kalau kita lihat, ya, itu banyak penawaran-penawaran pinjaman-pinjaman riba itu sampai ke pelosok-pelosok kampung. Ya. Itu bahkan di kampung kita di Sumatera Barat sana, itu masuk inang-inang itu menawarkan ke kampung-kampung. Pinjaman-pinjaman yang mereka namakan arisan dan berbagai cara dan penyebutan mereka namakan itu. Ya. Baik menawarkan barang, baik menawarkan uang pinjaman. Itu masuk ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung masuk. Bahkan setiap hari mereka bergerilya, berjalan menambah mangsa-mangsa yang baru. Nah, ketika kita nasihati orang-orang kampung, kita jelaskan kepada mereka tentang bagaimana hukumnya, baik dari sisi agama ini adalah riba, baik dari sisi ekonomi bahwasanya ini adalah beban. Pinjaman mereka 1 juta, ujung-ujungnya mereka akan terbayar jauh lebih dari apa yang mereka pinjam. Dan semua kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan ekonomi, perekonomian, ya, taraf kehidupan seseorang ataupun masyarakat disebabkan karena riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dalam Al-Qur'an. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghanguskan harta disebabkan riba. Lihat mereka meminjam itu, berusaha, jual makanan, ya, jual snack-snack jajanan anak-anak, itu terus berputar tanpa mereka mendapatkan kebaikan dan hasil yang memuaskan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kembangkan harta itu dengan riba, tapi Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan harta itu dengan sedekah. Ketika kita sampaikan ini, ketika kita ajak mereka berbicara, ngobrol, menasihati, apa jawaban orang-orang kampung itu? Mereka mengatakan, ya gimana lagi? Kami butuh, keadaan begini, ke sawah dah banyak hama, oh ini begini, semua mahal, ini seperti ini. Semua beralasan yang kalau kita kaitkan itu pada dasarnya, pada umumnya mereka beralasan itu adalah alasan finansial. Makanya ini yang diingatkan. Jadikan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, ya, apakah banyak atau sedikit, sehingga kita tidak lagi tergantung kepada al-laim. Kita tidak lagi tergantung, kita tidak lagi mau seperti kerbau yang dicucuk hidungnya oleh orang-orang yang punya misi seperti tadi, menjerumuskan kita kepada kekufuran, menjerumuskan kita kepada riba dan yang lainnya. Nah, tapi inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sadar atau tidak, yang diprogram dan dibuat oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan kita. Kalau tadi kita contohkan itu di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang notabene-nya adalah orang-orang kampung yang jauh dari pendidikan, sebenarnya itu juga terjadi pada orang-orang moderat, orang-orang di kota-kota, orang-orang yang berpendidikan.
Lihat bagaimana harta ini kemudian menuntun kita sehingga kita masuk ke kancah neraka. Ya, harapan, keinginan, penawaran, lihat ya, dengan model kendaraan, ya, penawaran rumah dan sebagainya. Akhirnya tidak jarang orang-orang yang terbenam, terjerembab di dalam apa? Di dalam kesulitan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah menyatakan dirinya siap berperang dengan Allah dengan melakukan riba tersebut. Nah, ini yang diingatkan oleh Qais bin Asim. Jadikan karunia Allah Subhanahu wa taala, harta yang Allah anugerahkan itu ya, sesuatu yang menopang kita kepada kebaikan. Kenapa? Karena harta itu adalah munabbih. Harta itu adalah alarm. Begitu kita dapat rezeki, ya Allah, ya, telah cukup dari kebutuhanku. Di sana ada orang juga yang lain membutuhkan. Ini juga ada hak mereka. Begitu Allah beri lagi karunia yang lebih, ya Allah, ya, ini berarti adalah sudah sampai kewajibanku untuk menunaikan zakat. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala berikan harta lebih, ingat, ya Allah, ini adalah sarana untuk memudahkanku untuk mengunjungi rumahmu. Dia tunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Begitu seterusnya. Makanya harta itu jadikan sebagai munabbih, sebagai alarm untuk mengingatkan kita kepada kebaikan, membangunkan kita seperti kita pasang alarm ketika kita ingin salat malam. Nah, kemudian jadikan harta dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebagai apa? Sebagai penahan diri kita sehingga kita tidak tergantung kepada orang-orang yang akan menjerumuskan dan mencelakakan kita dengan berbagai cara tadi. Ya. Kenapa? Karena kita tidak butuh mereka. Ya. Makanya tadi kita umpamakan dengan apa yang terjadi di pelosok-pelosok, di orang-orang desa, orang-orang kampung yang pada dasarnya kehidupan mereka adalah taraf rendah. Ya, ketika kita sampaikan itu, mereka selalu beralasan kebutuhan. Ya gimana lagi? Ya, kalau Anda bisa, Anda berkecukupan. Mereka akan mengatakan begitu. Nah, inilah yang sangat kita sayangkan, ya, peluang yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang dikatakan oleh Qais bin Asim tadi al-la'im. Jadikan harta itu sehingga kita tidak butuh mereka. Ya, bagaimanapun mereka menawarkan, ya, apalagi sekarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua kita lihat di handphone, kita lihat YouTube, apapun yang kita lihat selalu masuk. Apalagi aplikasi-aplikasi apa sekarang, pinjaman online, ya, dengan bunga rendah, dengan macam-macam. Mereka menawarkan. Tapi ibu-ibu, ya, apakah ibu-ibu tertarik? Apakah ibu-ibu bergeming dengan iklan-iklan penawaran? Enggak. Apa sebabnya? Kita tidak butuh. Ya, kita tidak butuh. Maka ini yang diingatkan oleh Qais bin Asim. Bagaimana kita menjadikan karunia dan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sehingga kita tidak tergantung kepada orang-orang yang bejat seperti tadi. Orang-orang yang akan mencampakkan kita, menjerumuskan kita ke kancah neraka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diingatkan, wa iyyakum wa mas'alatan nas. Jangan sekali-kali kalian meminta-minta. Diingatkan oleh Qais bin Asim. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan seperti yang diungkapkan sebelumnya, kalau Allah berikan harta kepada kalian, jadikan harta itu sebagai alarm untuk mengantarkan kita menjadi baik. Dan jadikan harta itu, kalau Allah berikan harta, ya, kecukupan, jadikan itu sebagai apa? Sebagai penahan kita supaya kita tidak tergantung kepada orang-orang bejat seperti tadi. Dan jika seandainya kalaupun Allah tidak memberikan kecukupan, Allah Subhanahu wa taala mungkin menguji dengan kesempitan, minimnya rezeki kita. Sekali-kali gampang dan suka menengadahkan tangan. Ya. Jangan mengemis. Apapun kondisinya, keadaannya, kesulitannya, jangan mengemis.
fa innaha min akhiri kasbir rajul. Ya, kalaupun dia harus meminta, jadikan ini alternatif terakhir. Jadikan ini alternatif terakhir. Kenapa? Karena dikatakan fa innaha, karena sesungguhnya mas'alatan nas, meminta-minta itu, kalaupun kita ingin minta tolong kepada orang, meminta kepada orang, min akhiri kasbir rajul, akibat dari suka meminta-minta. Ya, di antaranya apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya kelak Allah akan membangkitkan orang yang suka meminta-minta itu, orang yang suka menampung tangan, orang yang suka meminta, maka kelak Allah akan bangkitkan mereka. Allah akan bangkitkan mereka dengan muka tanpa daging. Tidak ada daging di mukanya ini. Nah, ini ancaman yang tegas dan jelas tentang bagaimana larangan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah meminta-minta ini. Nah, termasuk juga hal-hal yang ditegur dan dijelaskan oleh sebagian para ulama, ya, tentang bagaimana sikap dan langkah kita, ya, ketika juga badan-badan dakwah, apalagi ya sarana-sarana dakwah pendidikan yang mereka terlalu bersandar kepada apa? Kepada donasi. Ini juga sebenarnya satu langkah yang tidak baik. Ya. Satu langkah yang tidak baik. Nyaris ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang tidak ada satu kegiatan pun kecuali di sana pasti ada donasi. Ya. Ini tidak mulia. Sementara kita tahu bagaimana agama kita melarang kita untuk menengadahkan tangan. Masyarakat kita juga, orang tua-tua kita mengajarkan kepada kita, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita di dalam riwayat tadi, bagaimana akibat orang yang suka meminta-minta itu. Nah, termasuk juga, ya, seperti kalau ibu-ibu pernah mendengar uraian penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Masya Allah, ya, beliau sangat tegas dalam masalah ini. Bukan berarti tidak boleh donasi. Ya, memang dakwah ini butuh tenaga, perhatian, dan termasuk juga finansial. Bagaimana sarana-sarana dakwah, sarana-sarana pendidikan butuh dukungan materi, ya, dari kaum muslimin, betul. Tetapi ketika sudah dijadikan ibu-ibu yang dimakan oleh Allah, setiap kegiatan, setiap acara selalu ada donasi, ini tidak terpuji, ini tercela. Makanya harus kita melihat juga poin hal ini di dalam apa kebaikan yang dinasihatkan oleh Qais bin Asim kepada anak-anaknya. Dan ini juga pelajaran untuk kita semua. Kalaupun kondisi sangat mendesak, ya, barulah itu menjadi langkah. Dan ini tentu seperti dikatakan tadi, min akhiri kasbir rajul. Ini adalah alternatif terakhir. Ya, bahkan tidak jarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah belum apa-apa itu sudah diingatkan untuk donasi. Ya, bahkan hal ini adalah suatu hal yang mungkin mesti kita renungi lagi, ya, kita fahami lagi, di mana seharusnya, ya, kita sama-sama membaca, sama-sama memperhatikan, ya, bagaimana kehidupan ini, termasuk di dalam pendidikan, di dalam dakwah, apa yang bisa kita bantu. Ya, ibaratnya begini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengetahui ada sarana pendidikan, ya, di mana mereka sangat butuh perhatian, mereka sangat butuh bantuan, ya, seyogianya kita sebagai seorang mukmin jangan tunggu mereka mengajukan dan memberikan kepada kita proposal. Harusnya kewajiban kita adalah menawarkan, ya, mendatangi, menanya kepada dia, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami sokong, ya, support apa yang bisa kami berikan.
Nah ini ya seharusnya dari sisi orang yang memiliki kelapangan rezeki. Nah dari sisi orang-orang yang butuh tadi, bukan untuk kebutuhan pribadinya. Bahkan yang sangat kita sayangkan ikhwatal iman, tidak jarang orang-orang juga memanfaatkan wadah sosial itu untuk kepentingan pribadi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini sangat keliru. Nah, walaupun tidak untuk pribadi, walaupun untuk wadah sosial tadi, pendidikan atau apapun itu, ya, upayakan bahwasanya jangan dia terlalu bersandar kepada yang namanya donasi. Nah sampai-sampai ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dengar ada kegiatan-kegiatan itu ketika mereka lakukan itu tidak lepas dari yang namanya donasi. Apapun berkaitan dengan itu selalu ada donasi. Seolah-olah sangat bersandar kepada donasi itu. Kenapa? Karena mereka membuat program yang besar yang sebenarnya mereka nggak mampu. Kenapa kita memaksakan diri kita? Kalau memang kita tidak mampu, bukankah di dalam bertakwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fattaqullaha mastata'tum. Yang ada apa? Yang ada kita ingin membuat ini, kita ingin membuat ini. Sekarang pertanyaannya mampu atau tidak kan kita? Nah, sehingga akhirnya keinginan yang besar tadi yang sebenarnya kita tidak mampu, jangkauan tangan kita tidak sampai, akhirnya di sanalah menjerumuskan kita, membuat kita akhirnya bersandar habis, ya, 100% bersandar kepada apa? Kepada donasi tadi. Nah, ujung-ujungnya apa yang terlihat? Bagaimana orang-orang menilai dan memandang agama kita ini? Ya, bahkan kadang-kadang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masjidnya masih layak, hanya untuk mengganti dari keramik ke granit. Nah, kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya cari donasi di pinggir-pinggir jalan, ya, mengganggu kelancaran jalan orang. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga orang berpandang miring kepada agama kita. Tanpa kita sadari, kita sendiri yang membuat orang berpandangan buruk terhadap agama kita. Dan ini yang diingatkan oleh Qais bin Asim. Lalu kemudian beliau pun mengatakan, fa idza mittu fala tanuhu. Apabila aku meninggal, karena dia merasakan ajalnya sudah dekat, dia mengatakan, bila aku meninggal, jangan ada yang meratap. Fa innahu lam yunah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika Nabi wafat, tidak ada orang yang meratapinya. Padahal kalau seandainya meratap itu boleh, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mana yang lebih layak, mana yang lebih pantas kita meratapi wafatnya Rasulullah daripada wafatnya orang tua kita? Tentu kemuliaan Rasulullah SAW seolah-olah menunjukkan bahwasanya lebih pantas kita meratap ketika Nabi wafat. Makanya dia mengatakan kalau nanti ayah wafat, jangan ada yang meratap. Kenapa? Karena meninggalnya Rasulullah tidak diratapi. Kayak gitu. Padahal Nabi lebih mulia. Ya. Lebih pantas kalau seandainya meratap itu dibolehkan, lebih pantas kita meratapi ke wafatnya Rasulullah SAW. Tapi itu dilarang. Tapi itu tidak dilakukan oleh para salafus saleh, oleh para sahabat. Maka jangan pernah kalian meratapi ketika ayah kalian meninggal dunia. Karena bagaimanapun tentu Nabi pasti lebih mulia, jauh lebih mulia dari ayah kalian ini, yang bukan siapa-siapa. Itu maksud dari nasihat Qais bin Asim kepada anak-anaknya. Lalu kemudian dia mengatakan, fa idza mittu fadfinuni bi ardin lam tash'ur bi nafdi Bakar bin Wa'il. Lalu kemudian dia berwasiat kepada anaknya, bila aku meninggal, maka kebumikan aku di tempat yang tidak diketahui oleh Bakar bin Wa'il. Jadi ada seseorang bernama Bakar bin Wa'il yang dia tidak mau kuburnya diketahui oleh Bakar bin Wa'il ini. Makanya dia mengatakan, bila aku meninggal dunia, maka kuburkan aku di tempat yang tidak diketahui oleh Bakar bin Wa'il. Lalu dia jelaskan alasannya. Dia mengatakan, fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah. Karena dulu di masa jahiliyah aku mengabaikan mereka. Ya, artinya melupakan mereka, tidak memperhatikan mereka. Jadi dia tidak
mau nanti kuburnya diketahui oleh Bakar bin Wa'il. Dan ini wasiat dia kepada anak-anaknya. Yang ingin kita garis bawahi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain dari poin yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab di mana hendaklah kita memilih untuk menjadi pemimpin itu orang yang lebih tua. Namun sebagai tambahan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak berlaku secara mutlak. Ini tidak berlaku secara mutlak. Kenapa kita ingatkan itu? Karena khususnya di dalam kita menunjuk atau mengajukan pemimpin dalam sholat berjamaah, ya, Nabi SAW memberikan kekhususan. Apa kata Nabi SAW di dalam sholat itu? Jangan kita nanti berdalil dengan hadis ini. Ketika kita sholat berjamaah, ada aki-aki yang sudah tua, ya, lalu kita suruh dia jadi imam. Kenapa? Dia yang paling tua. Terkait dengan salat, terkait dengan imam salat, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? "Falya ummukum aqra'um li kitabillah." Ya, hendaklah yang pertama, yang paling didahulukan jadi imam itu siapa? Yaitu orang yang paling baik dan bagus bacaannya. Orang yang paling bagus bacaannya. Orang yang paling aqra'ukum li kitabillah. Nah, ini dia. Jadi tidak ada konsepnya di dalam sholat berjamaah itu yang menjadi imam itu orang yang paling tua atau orang yang paling berumur. Tidak. Kalau seandainya mereka sama, aqra'ukum li kitabillah, ya, kalau dia sama di dalam bacaannya, lalu Nabi SAW mengajarkan, ya, yaitu orang yang paling dahulu, orang yang paling dahulu masuk Islam, orang yang paling dahulu hijrah. Ada beberapa ketentuan disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau ternyata levelnya dalam Al-Quran sama, dalam masuk Islam sama, dalam hijrah sama, ya, baru di situ kita melihat kepada sisi umur. Jangan kedepankan masalah sisi umur ini di dalam menunjuk imam sholat. Ya, jadi ingin kita jelaskan dan garis bawahi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini yang ada di hadapan kita itu tidak mutlak berlaku dalam segala hal, termasuk di dalam menunjuk untuk menjadi imam sholat. Karena di dalam menunjuk imam sholat ini Nabi SAW mengutamakan, menyebutkan aqra'ukum li kitabillah, falya ummukum. Kata Nabi SAW, hendaklah yang menjadi imam itu orang yang paling bagus bacaannya. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat menceritakan, ya, di mana Nabi mengatakan ungkapan tadi, hendaklah yang menjadi imam itu aqra'ukum li kitabillah, yaitu orang yang paling bagus bacaannya. Ya, lalu kemudian sahabat itu mengatakan, ketika telah dikumandangkan iqamat, fanadharu fil qaum, maka masyarakat yang ada di situ, ya, tidak bersama Rasulullah, mereka ada di satu tempat. Nabi berpesan, hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang aqra'ukum li kitabillah. Ini sahabat ini yang menceritakan. Maka ketika sudah dikumandangkan iqamat, kaum itu memperhatikan siapa di kalangan mereka yang paling banyak bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling pandai di dalam membaca Al-Quran. Maka sahabat ini mengatakan, semua pandangan dan mata tertuju kepadaku, kata sahabat tadi. Ya, semua ketika sudah qomat nih, udah azan, lalu kemudian qomat, siapa yang jadi imam ini? Karena Nabi berpesan, yang jadi imam itu yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Dan ketika sudah iqamat, fanadhara al-qaum, maka semua mencari. Dari kaum yang sudah berkumpul ingin sholat tadi, dicari siapa yang paling banyak hafalannya.
dan semua mata tertuju kepadaku, kata sahabat yang meriwayatkan cerita itu. Lalu dia mengatakan, wa ana ibna sab'i sinin, dan ketika itu aku baru berusia 7 tahun. Akhirnya dia yang jadi imam. Makanya terkhusus dalam masalah ini tidak bisa kita mengambil berpatokan kepada keumuman bab yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dari wasiat Qais bin Asim ini. Kenapa? Karena perlakuan untuk menjadi imam salat berjamaah itu ada nas tersendiri, ada ketentuan tersendiri yang bukan patokan umur. Tapi yang jadi patokan itu adalah aqra'ukum li kitabillah. Nah, kalau misalnya dalam bacaannya sama, dalam keilmuannya sama, pemahamannya sama, dan di situ ada yang lebih tua, baru dia didahulukan. Tidak serta-merta mendahulukan dia, yang intinya kalau kita gabungkan permasalahan ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak mutlak hal itu mendahulukan dan harus mengedepankan sesuai dengan usia umur. Ini hanyalah bagian dari langkah kita menghormati orang yang lebih tua. Sesungguhnya yang menjadi patokan utama itu adalah al-ahliyah, yaitu kemampuan. Kalaupun dia punya usia yang lebih tapi tidak mampu juga tidak. Karena yang paling utama dasarnya itu adalah kemampuan. Kemampuan di dalam memimpin, kemampuan di dalam mengayomi orang yang dia pimpin. Ya, kembali kepada kemampuan. Apabila dia sudah tua, ada aki-aki udah 95 tahun, ya, jalan saja udah tidak bisa, ya, mata pun udah tidak nampak. Karena dia yang paling tua, dia yang jadi pemimpin untuk mengayomi masyarakat. Kalau memang dia tidak mampu lagi, ya, tidak termasuk dalam poin ini. Maka maksudnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun dasarnya adalah kemampuan, kecakapan. Maka apabila dia memiliki kemampuan, maka apabila orang-orang yang memiliki kemampuan itu dalam taraf yang sama, maka lihat usianya, dahulukan yang lebih tua. Itu maksud dan kesimpulan dari pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.